Om Swastiastu. Halo, selamat siang Guna Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani pemirsa dalam acara Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan menampilkan profil siswa yang berkreativitas dalam pembuatan kulineri, yakni membuat roti. 3 siswa yang aktif membuat roti dengan berbahan dasar alami ini sedang mengenyam pendidikan di salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Nah pemirsa, dengan keterampilan yang dimiliki dalam bidang kulineri, mereka membuat roti dengan berbagai isian rasa. Dalam sekali proses pembuatan, mereka bisa membuat 200 hingga 500 pieces roti dengan aneka rasa yang berbeda serta mengutamakan bahan dasar alami dalam proses pembuatan isiannya. Nah pemirsa pastinya penasaran kan kira-kira siapa saja yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Epa Jayantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas 3 siswa kreatif yang mengembangkan produk roti isian dengan memanfaatkan bahan dasar alami. Siswa tersebut kini tengah mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan berbasis pariwisata yang beralamat di Jalan Mudu Taki 2, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Ketiga siswa tersebut yakni Iputu Widi Artawan, Putu Teri Juliana, dan Niwayat Anggita Darmayanti. Dalam proses pembuatan roti, mereka dibantu teman-teman sekelas yang memilih jurusan Pastry Bakery. Roti yang diberi label Rea, roti enak alami ini merupakan suatu inovasi terbesar dari sekolah kejuruan yang berdiri sejak tahun 2002 silam. Produksi roti dengan isian bahan alami ini terus dikembangkan dan diproduksi setiap 1 minggu sekali, dengan melibatkan para siswa terutama Iputu Widi Artawan, Putu Teri Juliana, dan Niwayan Anggita Darmayanti. Iputu Widi Artawan atau yang akrab disapa Widi mengaku memilih jurusan Tata Boga didasari atas kesenangannya dalam bidang masak-memasak dan membuat kue, di mana Widi mengatakan roti enak alami Rea merupakan salah satu produk unggulan sekolah yang memang dibuat oleh para siswa. Roti enak alami diproduksi dengan isian yang mengutamakan bahan alami, yakni buah, ubi, dan kacang-kacangan. Widi mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama menekuni bidang tata boga di SMK Pariwisata Dalung Prada, terutama setelah terlibat dan terjun dalam proses pembuatan roti enak alami bersama teman-teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Iputu Widi Artawan. Saya biasa dipanggil Widi. Saya sekarang bersekolah di SMK Pariwisata Dalung. Di sini saya mengambil jurusan tata boga. Kenapa saya mengambil jurusan tersebut? Karena saya hobi memasak. Dan juga saya sangat menyukai dunia seni di dalam kuliner. Di SMK Pariwisata Dalung juga kami memiliki produk unggulan, namanya roti Rea, roti enak alami. Itu terdiri dari roti dengan isian serba alami. Maksudnya itu adalah roti yang isiannya kita produksi sendiri di sekolah, tanpa membeli bahan dari luar. Untuk pengalaman di dunia kuliner di SMK Parada, banyak banget. Pertama, yang awalnya saya nggak tahu teknik memasak, saya jadi tahu sekarang. Kemudian di roti Rea, saya belajar gimana caranya biar bisa kerja sama, team working. Karena kan saya nggak mungkin sendiri untuk membuat roti Rea. Ada juga tim-timnya dari teman-teman kelas lain. Itu yang membantu saya untuk membuat roti Rea, dan itu mengajarkan kita untuk bisa bekerja sama dengan baik
berguna untuk di dunia training dan dunia kerja nanti. Menekuni bidang kulineri merupakan cita-cita yang selalu didambakan Widi. Hal tersebut merupakan modal ke depan untuk mempersiapkan diri menjadi wirausaha muda. Terlebih, pembuatan roti enak alami dapat dipraktekkan di rumah, mengingat proses pembuatannya sangat sederhana dengan bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan. Untuk isian dengan varian rasa yang disuguhkan pun sangat gampang diproduksi, karena menggunakan bahan-bahan alami yang mudah diperoleh dan diolah secara sederhana. Kalau untuk roti rea, tentunya bisa, karena di sini juga melatih kewirausahaan kita. Kenapa gitu, kan roti rea tuh roti enak alami ya, kita bisa buat di rumah, homemade. Kita bisa recook lagi di rumah. Kita juga bisa jual di rumah. Tapi untuk produksi roti rea ini, kita biasanya bekerja sama dengan wirausaha-wirausaha di luar. Biasanya dari guru yang menyebarkan keluar. Untuk harapan kedepannya, mungkin semoga biar roti rea ini semakin jaya ya, semakin berkembang. Biar rasanya tuh semakin banyak gitu loh, semakin berinovasi lah namanya ya. Biar semakin dikenal oleh banyak orang. Hal senada juga disampaikan Putu Terry Juliana dan Niwayan Anggita Darmayanti yang menekuni bidang pastry bakery. Remaja yang diakrab disapa Terry ini mengaku dengan menekuni dunia kuliner, ia mendapat banyak ilmu tentang proses pembuatan berbagai makanan. Dalam proses produksi roti enak alami, Terry bersama teman-temannya memiliki tugas masing-masing. Untuk Terry sendiri kerap mengambil tugas mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti menimbang bahan dan membuat adonan. Dalam proses pembuatan adonan, Terry kerap kesulitan dalam menentukan tekstur roti yang pas untuk nantinya dapat menghasilkan roti dengan tekstur lembut dan mengembang sempurna. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang Terry untuk terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki, karena menurut Terry ilmu yang didapatkan saat ini dapat dijadikan bekal menjadi wirausaha di usia muda. Perkenalkan, nama saya Putu Terry Juliana. Di SMK Parada saya mengambil jurusan kuliner. Kenapa saya mengambil jurusan kuliner? Karena saya ingin meningkatkan kemampuan memasak dari diri saya. Nah, selama di kelas 11 ini, saya juga sudah banyak sekali belajar mengenai dasar kuliner, khususnya di pastry bakery. Di pastry bakery ini, saya sudah banyak sekali belajar bagaimana cara membuat roti. Saya lebih tahu bagaimana proses membuat roti dari mulai persiapan bahan, sampai membuat adonan, terus sampai pengemasan juga. Jadi peran saya di pastry bakery ini dalam pembuatan rea ini itu biasanya saya tugasnya menimbang bahan-bahan roti sampai membuat adonannya. Terus juga biasanya pembuatan roti di sini itu dilakukan seminggu sekali. Pengalaman yang saya dapat, saya lebih tahu bagaimana cara memasak. Terus untuk di pastry bakery ini saya lebih tahu bagaimana cara proses pembuatan roti gitu. Kalau menurut saya karena sudah sering belajar, sering mengikuti membuat roti, jadi menurut saya mudah saja kalau dari diri kita sudah mau belajar, mau mencoba. Untuk kesulitan dari pembuatan roti ini, mungkin kesulitannya itu di pembuatan adonannya. Jadi susah untuk menentukan teksturnya, bagaimana teksturnya udah bagus atau enggak. Ilmu ini saya akan terapkan, mungkin saya akan lanjut kuliah dulu. Setelah kuliah sambil kerja, dan mungkin saya ingin berwirausaha juga karena sudah mendapatkan pengalaman dari pembuatan roti ini. Untuk harapan kedepannya, semoga produk unggulan SMK Parada ini semakin berkembang dan lebih ditauin oleh masyarakat lah. Perkenalkan, nama saya Niwayan Anggita Darmayanti.
Saya sekolah di SMK Pariwisata Dalung. Saya mengambil jurusan kuliner. Kenapa saya mengambil jurusan kuliner ini? Agar bisa lebih mengembangkan potensi masak saya di bidang kuliner. Terus juga lebih menguasai pastry bakery dan juga tentunya juga di hot kitchen juga bisa. Pengalaman yang saya ambil dari pastry bakery ini itu saya bisa belajar bagaimana cara pembuatan roti yang lebih dalam, terus juga menimbang bahan-bahannya itu. Kesulitannya itu ada di tekstur pas membuat adonan itu, pas nge-mixnya, pas mixer. Terus juga restingnya itu juga harus pas juga. Harapan kedepannya itu agar roti ini lebih berkembang, terus bisa dikenal banyak orang. Terus juga siswa-siswa itu bisa lebih belajar berwirausaha. Dalam mendukung kreativitas siswa, memproduksi makanan maupun camilan yang layak untuk dikomersialkan, pihak sekolah memberikan fasilitas dan ruang praktik yang sangat lengkap. Selain itu, dalam mendistribusikan hasil produksi siswa berupa roti enak alami, pihak sekolah menjalani kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya di luar sekolah. Kepala SMK Pariwisata Dalung Niputu Yudiani mengaku bangga atas kemampuan serta kreativitas yang dimiliki para siswanya. Pihaknya berharap kreativitas serta ilmu yang mereka miliki dalam bidang tata boga terus diasah dan ditingkatkan. Dengan produk roti enak alami yang dihasilkan para siswa, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para remaja di seluruh Bali, serta menjadi acuan dalam mempersiapkan diri menjadi wirausaha. Ini merupakan suatu inovasi terbesar dari SMK Pariwisata Dalung sejak berdiri di tahun 2002. Kemudian, dan ini belum banyak publik mengetahui, dan kami berencana bahwa hasil inovasi murni dari siswa-siswa kami ini akan kami launching nantinya untuk menginspirasi sekolah-sekolah kejuruan lainnya yang berkiblat ke dunia pariwisata, dan juga siswa-siswa di luar sana yang memilih sekolah menengah kejuruan itu bahwa mereka mampu asalkan mereka memiliki komitmen, konsistensi, dan disiplin yang kuat untuk menggali skill dan juga teori-teori yang mereka dapatkan di sekolah untuk dijadikan bekal ketika mereka terjun ke dunia industri yang sesungguhnya, dunia kerja, ataupun ketika mereka memutuskan untuk berwirausaha nantinya, mereka sudah memiliki bekal. Dukungan kami sebagai kepala sekolah ataupun manajemen dari SMK Pariwisata Dalung ini sangat-sangat besar dan betul-betul mensupport dan memberikan persiapan, peralatan, perlengkapan yang kita punya di sini untuk kelancaran daripada sharing daripada ilmu tersebut. Harapan kami tentu ini adalah momentum awal daripada mereka, karena mereka kan masih dalam periode belajar ya, menyerap semua teori dan praktek yang diberikan kepada mereka untuk dijadikan bekal awal nantinya ketika mereka mulai bekerja. Dan tentunya saya sebagai kepala sekolah sangat bangga sama mereka, dan intinya adalah kami ingin apa yang dilakukan mereka, inovasi yang dilakukan mereka bisa menginspirasi para anak didik khususnya di SMK Pariwisata Dalung ini maupun di SMK-SMK yang lainnya.
Nah, gimana Yona Bali cerita teman-teman kita tadi dalam memilih jurusan kulineri untuk mempersiapkan diri menjadi seorang wirausaha muda. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para Yuana dimanapun berada. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut kegiatan mereka dalam membuat roti dari proses persiapan bahan, membuat adonan hingga pengemasan. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yuana Max. Yuana Bali dalam membuat produk terlebih berupa makanan, banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari persiapan alat, bahan, dan yang lainnya. Pemirsa, dalam pembuatan roti enak alami, 3 remaja ini mempersiapkan selai atau isian roti menggunakan bahan-bahan alami yang diolah melalui proses sederhana. Beberapa varian rasa yang disuguhkan diantaranya ada rasa nanas, stroberi, kacang merah, kacang kedelai, coklat, kelapa, dan ubi ungu. Lantas seperti apa proses pembuatan roti hingga pengemasannya? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Yuana Bali dalam membuat sebuah produk terlebih berupa makanan, banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari mempersiapkan alat, bahan, hingga proses pengemasan. Dalam memproduksi roti enak alami, Widi, Terry, dan Anggita dibantu teman-temannya mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama-tama, mereka akan membuat isian roti dari buah, kacang-kacangan, dan ubi. Buah yang digunakan yakni nanas dan stroberi. Nanas yang sudah dikupas dan dicuci, kemudian diparut dan dimasak dengan dibubuhi gula pasir dan kayu manis hingga mengental seperti selai. Begitu pula dengan buah stroberi, semua dimasak hingga menjadi selai. Sedangkan untuk ubi dan kacang-kacangan, setelah dikukus, masing-masing bahan dihaluskan, kemudian dimasak hingga kandungan airnya berkurang. Untuk pembuatan adonan diperlukan bahan-bahan seperti tepung cakra, tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, ragi instan, telur, garam, dan bahan tambahan lainnya. Widi menjelaskan 1 kali resep dapat menghasilkan 30 pieces roti. Semua bahan yang sudah ditimbang sesuai takaran dicampur dan dimixer menggunakan alat yang telah disediakan. Prosesnya memakan waktu hingga 15 menit. Setelah itu, adonan sudah jadi. Di resting selama 15 menit agar adonan mengembang. Setelah itu adonan yang sudah mengembang kembali ditimbang dengan berat 30 gram. Dan dibentuk bulat, kemudian adonan yang sudah dibentuk kembali di resting selama 15 menit. Setelah itu, baru diisi varian sesuai rasa yang diinginkan, diisi olesan, baru kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu atas 160 derajat dan suhu bawah 150 derajat selama 22 menit. Untuk prosesnya, di awal itu kita menimbang bahan, semua di-prepare bahan-bahan. Terus kita prepare juga rasa-rasanya. Dan kita juga panasin oven dulu, pastinya itu panasin oven ya. Panasin oven dulu, terus kita buat doughnya di mixing dough. Nah, setelah di mixing dough itu menghabiskan waktu selama 15 menit. Setelah 15 menit itu, kita bawa doughnya ke meja untuk di resting. Nah, di resting itu dikasih plastik, ditutup untuk mengembang, biar dia bisa mengembang. Terus setelah di resting,
kita lanjut penimbangan. Untuk timbangannya itu satu roti itu sebanyak 30 gram untuk satu roti. Nah, itu kita timbang, terus kita proses bulat-bulat. Dibuat bulat-bulat biar bentuknya bulat sempurna, terus kita jejerin, langsung di resting lagi. Nah, setelah di resting itu baru kita kasih rasa. Rasanya itu ada macam-macam, ada coklat, stroberi, ada nanas, ada kelapa, ada ubi ungu, dan masih banyak lagi yang kita buat di sini. Kemudian setelah diisi rasa, kemudian dibentuk lagi, dibulatkan, dan ada beberapa yang dibentuk menjadi bunga. Nah, yang dibentuk menjadi bunga itu biasanya roti yang isiannya ubi madu, ubi ungu, dan kelapa. Itu biasanya kita bentuk menjadi bunga. Sisanya itu polosan bulat. Nah, setelah itu kita resting lagi, ditaruh di tray, kita resting lagi, terus kita kasih olesan, terus di atasnya kita kasih biji wijen biar nambah bagus kelihatan. Setelah itu kita resting lagi, masuk ke oven selama 22 menit dengan suhu atas ovennya itu 160 derajat dan untuk suhu bawah 150 derajat. Kita oven selama kurang lebih 22 menit. Setelah proses oven pemanggangan, kita keluarkan dari oven, terus didinginkan. Kita proses didinginkan dulu setelah di oven. Kemudian setelah semua adonan dingin, setelah semua roti yang udah jadi dingin, baru kita proses pengemasan. Nah, pengemasannya itu kita ada label, di atasnya ada roti Rea, di bawahnya ada rasa, terus di bagian belakang itu ada komposisi, dan di bawah komposisi itu ada tanggal expired. Roti enak alami yang diproduksi para siswa di SMK Pariwisata Dalung dapat bertahan hingga 4 hari dengan 9 varian rasa, diantaranya rasa nanas, stroberi, kacang hijau, kacang merah, ubi ungu, ubi madu, coklat, kelapa, dan lemon. Dari 9 varian rasa yang paling best seller adalah varian kelapa dan coklat. Untuk resepnya, satu kali adonan itu bisa menjadi 32 roti. Untuk keunggulan dari produk kami itu tentunya lebih sehat dan sangat baik untuk kesehatan. Ya, sangat sehat. Keunggulannya sangat banyak karena manisnya itu kan alami dari gula asli gitu loh. Kita buatnya juga homemade dari kita sendiri. Jadi itu lebih bagus untuk kesehatan. Kalau untuk roti Rea itu biasanya tahan 4 hari. Kalau untuk rasa kurang lebih ada 9 ya, ubi madu, ubi ungu, nanas, kelapa, stroberi, lemon curd, coklat, kacang hijau, kacang merah. Untuk yang paling best seller itu kita ada rasa kelapa dan juga rasa coklat. Dengan ilmu kulineri yang didapatkan di SMK Pariwisata Dalung, para siswa diharapkan terus mengembangkan skill dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia industri dan mampu menjadi pelopor berwirausaha di usia muda. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.